Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Agus Supriyatna, dengan NPM 18106310200007. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu membangun budaya etika pelayanan publik dalam organisasi pemerintahan, dengan dosen pengajar yaitu Ibu Novian Ekawati, SEMM. Yang pertama, ada pengertian etika pelayanan publik. Etika pelayanan publik adalah cara dalam memberikan pelayanan terhadap publik dengan cara mengimplementasikan norma serta hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya ada tiga fokus etika publik. Yang pertama, tujuannya yaitu pelayanan publik berkualitas dan relevan. Yang kedua, refleksinya membantu mempertimbangkan pejabat publik dalam menentukan pilihan sarana kebijakan publik dan sebagai alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas kerja, menjembatani antara norma, moral, dan tindakan nyata. Selanjutnya ada asas pelayanan publik menurut Martins, Jr. tahun 2003. Yang pertama ada equality, perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Jadi setiap lembaga yang memberikan pelayanan publik memperlakukan semua orang dengan sama, baik itu kerabatnya ataupun bahkan orang yang tidak dikenalnya. Yang kedua ada equity, perlakuan yang adil. Adil di sini, jika seseorang mengantri pada urutan pertama, maka dia harus diproses dengan urutan pertama. Begitupun yang selanjutnya, jika mereka antri dengan nomor ke-20, maka mereka harus diproses sesuai dengan urutannya. Itu merupakan salah satu prinsip daripada adil. Yang ketiga ada loyalty, kesetiaan yang diberikan kepada organisasi, rekan kerja, serta atasan. Jadi, para karyawan dalam lembaga pelayanan publik harus memiliki kesetiaan terhadap organisasi, sehingga menciptakan organisasi yang solid. Yang terakhir yaitu responsibility, harus siap menerima tanggung jawab atas tugas yang diemban. Jika seorang pegawai pelayanan publik memiliki tugas untuk menginput data atau data entry, maka tugas yang sudah ditetapkan harus dikerjakan. Selanjutnya yaitu prinsip etika pelayanan publik. Menurut Institut Josephson Amerika, yang pertama itu jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mencuri, curang, dan berbelit. Yang kedua, integritas, mempunyai prinsip terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral, dan tidak bermuka dua. Yang ketiga, memegang janji, memenuhi janji, serta mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya dan tidak menafsirkan isi perjanjian secara sepihak. Yang keempat, setia, loyal, dan taat pada kewajiban yang semesti harus dikerjakan. Yang kelima, adil, memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi, menerima perbedaan, serta berpikir terbuka. Yang keenam, perhatian, memperhatikan kesejahteraan orang lain, memberikan kebaikan pelayanan. Yang ketujuh, hormat, menghormati martabat manusia, privasi, dan hak menentukan nasib bagi setiap orang. Yang kedelapan, kewarganegaraan, bertanggung jawab menghormati, menghargai, dan mendorong pembuatan keputusan yang demokratis. Yang terakhir yaitu keunggulan, memperhatikan kualitas pekerjaan. Selanjutnya di sini ada ciri pelayanan publik yang profesional. Pertama itu efektif, mencegah pengulangan persyaratan dari satuan kerja instansi pemerintah lain yang terkait. Yang kedua, sederhana, prosedur diselenggarakan secara mudah, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan memudahkan masyarakat. Yang selanjutnya,
transparan, ada kejelasan dan kepastian dalam pelayanan publik. Yang keempat, persyaratan pelayanan, baik teknis maupun administratif. Yang keenam, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang yang profesional. Yang ketujuh, rincian biaya atau tarif pelayanan dan prosedur pembayaran. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Yang selanjutnya, ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang terakhir, responsif, daya tampung aspiratif masyarakat dilayani. Adaptif, penyesuaian terhadap tuntutan, keinginan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani seiring perkembangan. Nah, di sini setelah kita tadi mengetahui tentang sebagaimana pelayanan publik semestinya, di sini ini ada kasus pelanggaran pada pelayanan publik. Tentu kita semua merasa tidak puas, bukan, ketika badan pelayanan publik seperti kantor desa, kantor apalagi kecamatan, terus pembuatan KTP itu di Dukcapil itu tidak melakukan tugas dengan sebagaimana mestinya. Tentu masyarakat merasa ketidakpuasan itu mungkin bisa menjadi rahasia bersama, bahkan bukan sudah tidak menjadi rahasia, sehingga kita merasa bahwa memang tidak puas tapi kita tidak bisa menyampaikan kepada pemerintah. Yang pertama di sini nih ada kasus pelanggaran pelayanan publik. Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara menemukan ada instansi pemerintah yang belum menerapkan perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan masih melakukan pola lama dengan mempersulit serta melakukan pungutan liar kepada masyarakat. Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara Ibram Syah Amiruddin usai deklarasi pembangunan zona integritas di kantor Bea Cukai Nunukan Kamis mengatakan bahwa Ombudsman yang berposisi sebagai lembaga negara berwenang memberikan teguran kepada instansi pemerintah yang tidak menjalankan standar pelayanan kepada publik. Namun Ombudsman tidak memiliki wewenang untuk melakukan penindakan secara hukum kecuali melaporkan kepada atasan tertingginya agar diberikan tindakan atau teguran. Selama ini Ombudsman Kalimantan Utara telah menangani 39 kasus dari 5 kabupaten kota di daerah itu dan 3 kasus atau laporan berasal dari Kabupaten Nunukan. Namun sebagian telah diselesaikan melalui mediasi antar lapor dengan pelapor karena hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi dan berkaitan dengan standar operasional prosedur atau SOP semata. Ia berharap wartawan turut berperan memberantas dan memperbaiki perihal pelayanan publik di kantor-kantor pemerintahan karena dianggap lebih banyak mengetahuinya. Ia menambahkan, kedepannya Ombudsman Kalimantan Utara akan menjalankan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi adanya pelanggaran dalam hal SOP pelayanan publik. Namun hanya pelanggaran pada instansi pemerintah, tetapi juga dapat menangani kasus yang terjadi di perusahaan-perusahaan berkaitan dengan hak-hak pekerja. Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara juga meminta kepada awak media atau wartawan membantunya dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran pelayanan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wartawan sebagai ujung tombak informasi pasti banyak tahu soal pelanggaran pelayanan publik. Ucap Ombudsman, saya minta bantuan kami dengan melaporkan kasus-kasus yang ditemukan di lapangan. Ini sumbernya terpercaya dari kalimantanbusiness.com. Sini ada tanggalnya pada tahun 2019 bahwa sebenarnya pungutan liar di Indonesia itu sudah semakin menjamur ya teman-teman. Makanya sebenarnya harus ada transformasi budaya bagaimana dan membangun zona integritas agar pelayanan publik ini harus berbenah supaya terciptanya kepuasan masyarakat, karena bagaimanapun pemerintahan itu wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai penutupnya, penyelenggara pelayanan publik tidak mungkin terlepas dari persoalan nilai, etika, normal, atau moral.
karena berkaitan dengan persoalan kebaikan dan keburukan. Tugas pelayanan publik tidak terlepas dari hal-hal yang baik dan buruk. Dalam praktek pelayanan publik di Indonesia saat ini, kita menginginkan birokrasi publik yang terdiri dari manusia yang berkarakter, dilandasi sifat kebaikan yang menghasilkan kebaikan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan pribadi atau golongan harus dikesampingkan dengan segala cara. Karakter ini harus ditunjukkan, bukan hanya sekedar menghayati nilai kebenaran, kebaikan, dan kebebasan yang mendasar. Hal ini penting karena birokrasi pelayanan publik ini menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban, dan bekerja keras tanpa pamrih. Semangat kerja keras akan membuat seorang birokrat sanggup bertahan dari godaan untuk tidak berbuat yang bertentangan dengan nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, kebebasan, persamaan, dan keadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya.